Selamat pagi teman-teman. Masih lanjutan dari video sebelumnya, perjalanan dari Bekasi ke Salatiga. Jadi video ini melanjutkan perjalanan sebelumnya ya teman-teman ya. Perjalanan dari Salatiga pulang ke Bekasi teman-teman. Jadi ini nanti kita masih ke Dieng dulu teman-teman. Jadi kita mau mampir ke Dieng dulu sebelum kita balik ke Bekasi teman-teman. Jadi kita mulai videonya teman-teman dari Salatiga. Ini Jalan Sukowati teman-teman, dan di depan adalah Lapangan Pancasila, sebelah kiri pusat pemerintahan Kota Salatiga teman-teman. Tadi ada kantor DPRD, kemudian ada kantor wali kota. Oke, kita mau lurus teman-teman. Ini Lapangan Pancasila teman-teman. Terlihat banyak orang-orang berolahraga ya. Jadi di sini adalah jantung kota Salatiga teman-teman. Kota kecil tapi menyenangkan teman-teman. Jadi bisa slow living. Kalian kalau misal mau pensiun bisa di sini teman-teman. Oke, kita mau langsung aja ke kiri. Kita akan lewat Jalan Usama Maliki menuju ke Pasar Jetis, menuju ke Muncul, Ambarawa, lanjut ke arah Dieng teman-teman. Lanjut ke arah Temanggung dulu, baru Tarakan, kemudian baru Dieng teman-teman. Jadi rute kita seperti itu. Untuk suasana cuaca hari ini sepertinya terpantau banyak awan teman-teman. Takutnya hujan nih teman-teman. Awannya, jadi langit dipenuhin full awan ini. Ini sekitar jam 8:10 teman-teman dari Salatiga. Salatiga jam 8 ini masih terasa dingin teman-teman. Sejuk lah teman-teman. Masih terasa sejuk. Biasanya agak panasan itu di atas jam 11 ya. Kemudian nanti sekitar jam 3 itu udah mulai agak dingin lagi. Teman-teman, di depan ada lampu merah Pasar Jetis. Kita ambil ke kiri teman-teman, menuju ke arah Muncul ya. Belok kiri biasanya jalan terus di sini. Kita ambil kiri aja ke arah Muncul teman-teman, ke arah Ambarawa ya. Ini Jalan Imam Bonjol teman-teman, jalan yang mengarah ke Muncul atau Ambarawa ya. Teman-teman, ini karena jalan utamanya sedang ada renovasi jembatan teman-teman. Jadi kita harus agak memutar sedikit mengarah ke jalan Pulutan. Iya teman-teman, tembusannya dari jalan Pulutan tadi ya, di Jalan Lingkar Salatiga. Kita ambil kiri teman-teman untuk menuju ke arah Jalan Muncul. Ini dia Jalan Lingkar Salatiga teman-teman. View-nya Gunung Merbabu teman-teman. Kemudian sebelah kanan Gunung Telomoyo.
Yuk teman-teman, ini ambil kanan teman-teman ke arah Ambarawa. Jadi jalur yang kita lewatin ini nanti akan full pegunungan teman-teman. Kita ke arah Ambarawa juga, kiri jalan nanti ada perbukitan dan gunung. Kemudian kanan jalan nanti akan ada rawa pening teman-teman. Kemudian kita ke arah Temanggung, itu juga daerah pegunungan, Dieng pegunungan juga teman-teman. Oke, ini ada pertigaan teman-teman, ada persimpangan. Jadi kalau kita mau ke Ambarawa kita ambil kiri aja ya. Kalau kalian mau ke Tuntang atau ke Semarang bisa lurus teman-teman. Gunung sih masih cerah teman-teman, cuman ini ya, berawan banget ini teman-teman. Jadi langit tuh penuh dengan awan teman-teman. Jadi mungkin eh, jadi kurang bersinar gitu ya untuk gunungnya. Biasanya kalau misal cerah gitu, langitnya cerah lebih bagus teman-teman untuk langit, untuk view gunungnya ya. Kita sudah memasukin daerah Muncul ya teman-teman. Muncul itu adalah kolam renang yang langsung dari sumber mata air ya. Jadi dia airnya selalu mengalir teman-teman. Oke, ini daerah Muncul teman-teman. Belakang itu adalah Sungai Muncul teman-teman. Jadi sungainya juga langsung berasal dari mata air ya. Jadi sumber mata airnya ada di kanan kita ini teman-teman. Yang juga dipakai juga buat perusahaan air minum ya. Sebelah kanan kita ini Java, itu adalah perusahaan air minum yang memakai mata air di Muncul ini teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja. Nanti kalau ada video menarik atau kalau sudah sampai di sekitar opening, kita videoin lagi teman-teman. Ini Bukit Cinta teman-teman. Jadi tempat wisata ya di situ, tempat wisata Rawapening. Jadi kalian kalau naik perahu, kalau mau mancing, kalian bisa pinjam perahu di situ, atau kalian mau cuman mau berjalan-jalan sekitar Rawapening, kalian juga bisa di situ teman-teman. Bisa naik kapal di situ, atau kalian mau apa itu, makan makan makanan, ikan-ikanan ya, ikan bakar dan semacamnya. Kalian bisa ke restoran apung di tengah rawa pening itu teman-teman. Dulu sempet dibuatkan videonya juga teman-teman. Jadi kalau kalian mau lihat rawa pening seperti apa, kalian bisa tonton di video yang pernah kita yang pernah kita tayangkan ya di channel ini. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Jadi ini nanti kita tidak akan lewat Ambarawanya teman-teman. Jadi kita akan lewat jalur tembus ya. Jalur tembus dari Jalan Banyu Biru ke arah Jambu teman-teman. Jambu ini adalah
masih di Ambarawa tapi dia udah arah ke Magelang teman-teman. Jadi kita tidak akan lewat Ambarawa kota. Oke, kita sudah sampai di Banyu Biru teman-teman. Ini di Banyu Biru itu ada eh, pusat komando angkatan darat teman-teman. Di Ambarawa ini cukup banyak tempat untuk markas-markas TNI ya. Oh ini teman-teman, kita ke arah kanan teman-teman. Ada tulisan Kerajaan Banyu Biru teman-teman. Kita masuk aja. Jadi ini adalah jalan tembus menuju ke jalan lintas Ambarawa Magelang teman-teman. Ini dia teman-teman, daerah Ambarawa yang menghasilkan durian enak ya. Saya lupa daerah apa nama di sini. Nanti kita tag itunya. Prong apa namanya? Tadi juga lewat ini teman-teman, persawahan. Udah kayak lukisan gitu teman-teman. Mantap sih buat slow living di daerah Jawa Tengah ini. Nih, ada tugu durian teman-teman. Ini kita sudah mau tembus ke jalan lintas Ambarawa Magelang teman-teman. Jalurnya seperti ini, meliuk dengan bentuk seperti huruf U ya. Ini juga seperti itu teman-teman. Jadi U dua kali ya. Oke, ini kita sudah tembus ke jalan arah Magelang teman-teman. Kita ambil ke kiri ke arah Magelang. Jalur di Ambarawa Magelang ini juga jalur yang berliku-liku teman-teman, karena kanan kiri juga masih masuk ke daerah perbukitan atau pegunungan ya. Ini daerah Jambu teman-teman, daerah Jambu Ambarawa. Di sini banyak tempat buat istirahat supir ya. Jadi untuk armada jarak jauh, kalian bisa beristirahat di daerah sini ya, karena di sini juga lumayan banyak rest area dan juga untuk mendinginkan mesin, karena ini masih agak menanjak teman-teman. Walaupun tanjakan nggak terlalu ekstrim teman, nggak ekstrim juga sih. Tanjakan tapi tanjakan panjang teman-teman di sini. Yang biasanya untuk tanjakan panjang seperti itu truk agak berat teman-teman. Jalurnya halus sih teman-teman, aspalan bagus. Tapi seperti biasa teman-teman, pasti untuk jalur-jalur yang digunakan oleh kendaraan berat pasti ada aja lah yang udah mulai bergelombang atau mulai ada lubang-lubang. Jadi untuk jalan-jalan seperti ini memang maintenance-nya harus lebih sering ya, dan
harus selalu dipantau agar lubangnya tidak terlalu besar dan masih bisa digunakan. Sini jalur lebar teman-teman, karena emang tanjakan panjang ya, jadi agar jika kalian jadi di depan kalian ada truk yang harus pelan karena susah menanjak, kalian masih bisa mendahului ya, jadi tidak menghindarin antrian panjang di belakang. Ini Kopi Eva teman-teman, sebelah kanan kita. Jadi tempat makan yang recommended sih teman-teman. Menunya enak-enak dan memang sedikit mahal untuk di daerah Jawa Tengah ya. Cuman porsinya besar teman-teman. Porsi besar dan enak. Menunya seperti gudeg, ada lontong sayur, opor, untuk western juga ada, kopi, kafe. Oh, di situ dulu awalnya terkenalnya dengan kopi teman-teman, dengan kopi, dengan brand Kopi Eva dulu teman-teman. Jadi kopi jadi andalan di situ juga teman-teman, plus tahu rebus teman-teman, itu rasanya mantap. Kalian kalau melintas di daerah Ambarawa menuju ke Magelang, coba wajib dicoba teman-teman. Minimal kalian mencoba dulu. Kalau kalian merasa cocok, kembali lagi. Ini daerah Benono ya teman-teman. Daerah Benono mungkin masih masuk Ambarawa atau Kabupaten Semarang. Tuh tidak kuat menanjak seperti itu teman-teman. Kejadian seperti itu pasti ada aja sih di jalan teman-teman. Jadi kadang-kadang itu kamera harus on terus kalau mau bisa lihat momen-momen seperti itu teman-teman. Seperti kemarin waktu perjalanan pulang, karena kamera off jadi nggak bisa ngerekam kejadian seperti itu. Ini daerah pohon apa? Pohon karet atau pohon apa ini teman-teman? Jadi ini termasuk daerah yang dikangenin teman-teman, karena kanan kiri ada, kita masuk seperti hutan gitu, hutan karet teman-teman. Sudah di print surat teman-teman. Jadi nanti di pertigaan print surat kita akan mengarah ke Temanggung ya. Jadi kita tidak lewat Secang, jadi kita nanti lewat Pring Surat ini. Jadi nanti ada percabangan ke kiri itu ke arah Magelang, sedangkan ke kanan akan mengarah ke Temanggung, teman-teman. Ini dia di sini teman-teman untuk percabangannya. Kita ambil ke kanan teman-teman, ambil di tengah dulu baru mengarah ke kanan. Oke, hati-hati di sini teman-teman. Oke, ambil kanan. Ini adalah jalan menuju ke Temanggung. Dulu nanti kita akan bisa melihat view Gunung Sindoro Sumbing teman-teman. Kurang tahu ya, yang Sindoro yang sebelah mana, yang Sumbing sebelah mana.
Kita sudah berada di jalan tembus antara Magelang ke Temanggung, teman-teman. Jadi ke kanan ini kita akan mengarah ke Temanggung dan ke kiri mengarah ke Magelang atau Secang, teman-teman. Oke, kita ambil kanan, teman-teman, ke arah kota Temanggung. Oke, kota Temanggung hampir mirip dengan Salatiga, teman-teman. Jadi kotanya kota kecil lah, kota kecil dan cocok buat yang slow living, teman-teman, yang kalian menikmati masa-masa tua atau masa-masa yang buat duniawi sudah selesai, teman-teman. Jadi kalian bisa tinggal santai-santai di Temanggung. Temanggung juga ini, teman-teman, eh, pusat tembakau, teman-teman. Jadi di sini menjadi pusat perkebunan tembakau dan penghasil tembakau di Jawa Tengah atau bisa di Jawa juga, teman-teman, karena untuk kualitas tembakau di sini termasuk bagus, teman-teman. Depan sudah mau masuk ke kota Temanggungnya, teman-teman, dan kanan jalan kita ini adalah terminal Temanggung, teman-teman. Oke, kita lurus mengarah ke kota Temanggung. Karena Temanggung juga daerah perbukitan atau pegunungan, teman-teman, jadi kontur jalannya hampir mirip-mirip dengan Salatiga, teman-teman. Jadi kontur jalannya naik turun ya. Kota Temanggung, teman-teman. Sepertinya damai. Jika kita tinggal di sini, hampir mirip-mirip Salatiga lah, teman-teman. Ini
masuk ke pasar Temanggung, teman-teman. Banyak mobil-mobil, angkutan-angkutan yang ngetem di jalan ya. Ini juga penjual-penjual makanan ada di samping-samping. Oke teman-teman, sudah nyampe di alun-alun Temanggung teman-teman. Di sini ada liftnya. Oke, begini kota Temanggung teman-teman. Di sekitar sini juga banyak tempat jajanan. Itu tanaman tembakau teman-teman, kan kita taman tembakau. Terus ini ada gudang garam teman-teman di Temanggung ini. Jadi gudang garam adalah pabrik rokok ya, pabrik rokok yang basisnya yang asalnya dari Kediri, Jawa Timur. Tempat masa kecil sampai SMA, sekolah di sana teman-teman. Jadi familiar lah dengan pagar-pagar pabrik gudang garam. Infonya saat ini gudang garam sedang mengalami krisis finansial ya teman-teman. Jadi mungkin tapi memang sedang tren perokok, sudah ada beberapa yang berpindah ke vape sih teman-teman ya. Jadi kemungkinan berkurang juga untuk produksi rokok ini. Lagi pula semakin mahal juga biaya cukainya ya teman-teman. Cukai, maksudnya cukai rokoknya semakin mahal saat ini teman-teman. Karena lebih banyak yang concern ke kesehatan juga ya teman-teman. Oke, ini kita mengarah ke Parakan ya teman-teman. Jadi dari Parakan nanti kita akan menuju ke arah kebun teh Tambi teman-teman. Jadi ini adalah jalan yang direkomendasikan oleh Google Map ya. Jadi kita ke Dieng tidak perlu melewati kota Wonosobo. Infonya sih view-nya mantap teman-teman. Jadi nanti kita lihat saja. Semoga kondisi juga cerah ya. Oke, kita ke kiri teman-teman. Jadi kalau ke kanan itu balik lagi ke kota Temanggung. Jadi untuk ke arah Parakan ini ada 2 jalur utama ya teman-teman. Parakan. Ini dia kota Parakan teman-teman.
tadi kita dari Parakan kita mengarah ke Weleri ya teman-teman, ke Weleri atau arah ke Jakarta ini. Jadi kalau kalian mau balik ke Jakarta bisa lewat jalur ini teman-teman, tembusnya nanti di Weleri. Jadi untuk ke Dieng kalian bisa lewat sini juga ya teman-teman, nanti ada jalur ke arah kiri ke arah Dieng. Nanti kita akan lewat jalur itu teman-teman. Ini jalur dari Parakan ke Weleri teman-teman. Ini masih dekat dengan Parakan ya, dan jalurnya bagus teman-teman, lebar dan cor-coran baru ya ini ya. Jadi recommended sih buat kalian yang tinggal di Magelang, Temanggung, mungkin dari Jogja kalian mau ke Jakarta dengan kendaraan motor, kalian bisa lewat jalur sini teman-teman. Ini aspalan juga aspalan bagus teman-teman, seperti aspalan baru ya. Biasanya ini buat di daerah-daerah yang ada jembatannya teman-teman, dipakai aspalan seperti ini. Ini sudah balik ke cor-coran lagi teman-teman. Halo teman-teman, tadi dari Pasar Ngadirejo kalian bisa ambil kiri ya teman-teman, ambil kiri ke arah Tambi. Sebelumnya tadi sempet kebablasan ke arah Weleri kita. Sekarang kita mengarah ke arah Tambi teman-teman. Oke teman-teman, kita mengarah ke Dieng. Ini kita memasukin jalur tanjakan, jalur pegunungan ya teman-teman. Dan infonya daerah sini view-nya mantap teman-teman. Jadi depan itu sepertinya Gunung Perahu teman-teman. Sebelah kiri itu adalah Gunung Sindoro kalau tidak salah. Terus sebelah kiri kita Gunung Sumbing. Berharap cuaca masih cerah ya teman-teman, agar enak kita videonya dan menghindari dingin juga teman-teman, karena di daerah Dieng ini kan terkenal dengan dinginnya ya teman-teman. Dan semoga juga motornya baik-baik saja, kuat nanjak sampai Dieng nanti. Kemudian waktu turun ke arah Kajen juga oke-oke saja ya. Karena perjalanan kita untuk hari ini agak lumayan jauh teman-teman. Kita mau ke arah Cirebon nanti untuk nginapnya. Tapi lihat nantilah, kalau misal rasa kesorean di jalan, kita mungkin jadi stay-nya di Tegal teman-teman. Kita juga belum booking hotelnya, jadi kita lihat nantilah ya. Ini masih nanjak teman-teman. Usahakan untuk bensin kalian penuhin dulu ya di bawah ya, biar nggak repot-repot nanti di jalan beli bensin ya. Walaupun mungkin eceran juga banyak, cuman untuk jaga-jaga lebih baik di fullin di daerah Temanggung
atau Parakan ya. View-nya seperti ini teman-teman. Kita dikelilingi pegunungan ya, dan perkebunan-perkebunan di kanan kita ini adalah perkebunan cabai teman-teman. Cabai. Ah. Liangan, di sini daerah Liangan teman-teman. Ini kita tembakau sebelah kiri kita tadi. Ini tembakau juga teman-teman. Di sini ini tembakau yang sedang dikeringin ya, dan sudah dirajang, sudah dipotong-potong. Makin dingin teman-teman. Ini juga terus nanjak posisinya. Kalau buat saya lebih enakan nanjak sih teman-teman daripada turunnya ya. Apalagi matic seperti ini ya. Ini tanjakan panjang, pasti turunnya juga panjang kan ya teman-teman ya. Jadi ini sudah ada bau-bau kampas kopling juga teman-teman. Ini kondisi tanjakan panjang, dan di sini juga lumayan ini ya. Lumayan tegak nih teman-teman yang sebelah sini. Mantap teman-teman. Masih nanjak teman-teman. Pastikan kondisi kendaraan oke ya. Ini juga motornya udah agak ini ya, agak moga-moga kuat karena kita boncengan berdua ya, dan ada tas agak besar juga. Oke, kita udah agak datar ini. Di sini ada hotel-hotel teman-teman. Wapit, di sini Wapit. Ada gambar monyetnya teman. Monyet ngopi teman-teman gambarnya. Ini tanjakannya sepertinya lumayan. Search area. Rest area apa itu teman? Bambu toyo atau apa itu? Kita mau istirahat di sini dulu teman-teman, buat dinginin mesin juga ya. Dan tanjakannya teman-teman
ring banyu kalau nggak salah, atau bambu air teman-teman. Di sini juga ada tempat buat ngopi-ngopi dengan meja kecil seperti itu ya. Hmm. Masih nanjak terus teman-teman. Semoga kuat ya, karena udah agak loyo sepertinya tenaganya. Di daerah Dieng emang ini ya teman-teman, terkenal dengan tanjakannya yang lumayan ekstrim ya, termasuk tanjakan Sikarim teman-teman. Untuk motor ini sepertinya nggak kuat kalau untuk tanjakan Sikarim teman-teman, apalagi ini ya, apa, kita boncengan berdua ya. Tanjak terus teman-teman. Ini penginapan teman-teman, kampung atas awan ini. Ini di kanan kita juga sudah terlihat ada tempat wisata teman-teman, Si Bajak Garden. Ini hari Senin teman-teman, jadi untuk tempat-tempat wisata pasti sepi teman-teman. Dan kemarin juga habis long weekend kan, jadi mungkin ramenya di hari kemarin ya. Kita juga tidak nggak mau juga sih teman-teman kalau pas long weekend di Dieng, karena pastinya macet dan ramai banget pasti teman-teman. Jadi kita memang cari jadwal yang lebih enak dan lebih sepi teman-teman. Masih nanjak teman-teman. Sebelah kiri ini tanaman kubis teman-teman. Oke, Wonosobo. Udah masuk ke Kabupaten Wonosobo, wisata agrowisata Tambi. Kebun teh nih teman-teman sebelah kanan. Oke, masih di daerah Tambi teman-teman. Tadi baru dari kebun teh Tambinya. Sekarang kita mau ke arah Dieng kotanya ya teman-teman. Eh, Kondisi nanti di arah Jalan Wonosobo Dieng itu nanti masih nanjak ya teman-teman ya. Oke, jalannya agak kecil teman-teman, jadi harus sini ya, harus gantian kalau mau jalan.
Sekarang jam 12 siang teman-teman, jadi tepatnya di 11.57. Kita nanti usahakan keluar dari Dieng itu sebelum jam 1 ya, atau jam 1 lah. Agar nanti sampai ke Cirebonnya tidak kemalaman teman-teman. Karena dari dia sampai Cirebon itu masih sekitar 5 jam lagi. Misalnya kita jam 1 dari Dieng, nanti masih sekitar jam 7 malam lah. Jangan lebih dari jam 8 lah ya. Tambi Resort. Oke, kita sudah mau ke arah ke jalur lintas Wonosobo Dieng teman-teman. Jadi kita mau ke Dieng, kita akan ambil kanan teman-teman. Kalian kalau mau ke Wonosobo bisa ambil ke kiri ya. Ini dia jalur lintas Wonosobo Dieng teman-teman. Kita ambil kanan teman-teman. Oke, kita ambil kanan ke arah Dieng. Di sini tetap akan nanjak terus ya teman-teman sampai ke daerah Gadu Pandang Dieng teman-teman. Tapi tidak se ekstrim yang dari Parakan tadi ya. Kalau tadi dari Parakan tadi memang lumayan panjang teman-teman untuk nanjaknya. Jadi kalau kalian mau aman, misal kalian khawatir dengan kondisi kendaraan kalian, lebih baik kalian lewat kota Wonosobonya teman-teman ya. Sebelah kanan kita adalah SPBU teman-teman. SPBU yang viral ya, viral karena view-nya langsung ke gunung-gunung ya. Dan di sini sudah mulai banyak yang jual makanan yang cuman dijual di daerah Wonosobo Dieng teman-teman, yaitu carica. Ini ketiga kalinya teman-teman kita lewat sini, cuman memang belum pernah ya kita bikin videonya. Dan dari 2 kali awal kita lewat sini kita tidak sampai di kota Diengnya ya. Jadi waktu itu kita cuman sampai di Gardu Pandangnya aja. Kalau ini nanti kita akan masuk ke kota Diengnya, kemudian nantinya kita akan melintas ke arah Batur. Kondisi jalan teman-teman berkelok-kelok dan masih nanjak terus ya. Karena kita pakai Vario dan CC cuman 125 ya, masih agak ngos-ngosan sih teman-teman. Kecuali mungkin kita pakai yang 150 cc atau 160 ya. Mungkin lumayan lancar ya kalau untuk tanjakan seperti ini.
Ini kado pandangnya. Terlihat sih banyak ini sih teman-teman, banyak ladang-ladang ya, ladang-ladang perkebunan sayur-sayuran. Itu di bawah full dengan ladang sayuran teman-teman. Jadi dia yang ini eh, termasuk produsen sayur-sayuran di sekitar Jawa Tengah ya teman-teman. Jadi kiri jalan kita ini juga tanaman-tanaman sayuran teman-teman. Bisa juga tanaman bunga ya. Jadi di antara itulah tanaman bunga atau tanaman sayuran. Tugu gerbang selamat datang kawasan Dieng Plateau. Ini yang biasa buat foto-foto juga teman-teman. Dan di sekitar sini itu base camp, ada base camp buat naik ke Gunung Prau ya. Ini pertama kali teman-teman sampai di sini kita. Ini jam 12.19 teman-teman. Udah mau masuk ke arah kota Diengnya ya. Ini dia tempat base campnya teman, buat parkiran juga. Di sini bau-bau ini sih teman-teman, bau pupuk yang banyak itu yang mendominasi, dan banyak banget di sini penginapan-penginapan baru ya, dengan bangunan-bangunan seperti itu ya, seperti di gaya-gaya Eropa gitu teman-teman. Itu Bimalukar. Ini berarti kita sudah masuk ke kota Diengnya teman-teman. Tandanya seperti ini. Nih kita sudah masuk di kota Dieng teman-teman. Ini titik 0 Dieng